Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak kamu semuanya buat explore Prawiro Taman seharian. Ada banyak banget hal seru di Prawiro Taman, makanya aku tuh sering banget nginep di daerah Prawiro Taman ini. Penasaran apa aja? Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi ya. Jadi udah pada siap kan temenin aku jalan-jalan online? Kalau gitu, let's go. Kita mulai dari Hotel Ministry ini, tempat dimana aku menginap di Prawiro Taman. Dari sini kita cukup jalan kaki aja ke salah satu resto buat makan siang. Dan ini tuh pertama kalinya aku mau cobain. Oke guys, sekarang kita lagi mau makan siang. Kita mau makan siang di tempat makan ini tuh sebenarnya bisa dibilang baru ya. Jadi dia tuh rumah makan kayak khas Malaka gitu. Menu-menunya itu banyak yang kayak makanan-makanan Malaysia gitu guys. Jadi kita sekarang mau ke sana. Jaraknya tuh deket banget sama si Ministry ini. Yap, sekarang kita lagi mau coba untuk makan di Seroja. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang adalah ini tuh kayak rumah makan baru ya. Jadi aku tuh juga belum pernah cobain dan ini pertama kalinya kita mau cobain. Terus kalau yang aku lihat-lihat ini tuh kayaknya menu makanannya tuh kayak makanan-makanan khas Malaysia atau makanan khas Melayu gitu sih. Jadi sekarang kita udah berada di dalam dan ini aku suka sih sama ambience dari tempat makan ini. Lucu banget ya, terus klasik-klasik gitu. Dan ini dia beberapa menunya. Ada banyak banget sih guys. Aku jujur agak bingung, tapi kemarin tuh aku tanya rekomendasi ke staffnya. Aku tuh pengen makan yang agak kenyang karena lumayan lapar ya, dari pagi kita nggak sarapan. Dan ini dia kira-kira ambience dari Seroja. Bagus sih guys, lucu banget ya. Bener-bener kayak khas-khas peranakan juga. Dan ini dia makanan yang udah aku pesen. Serunya tuh kalau makan di sini kita dapat free welcome snack. Welcome snacknya tuh pangsit gini guys, kerupuk pangsit gitu. Di sini aku pesan nasi goreng Seroja karena katanya ini tuh salah satu menu favorit. Apalagi si nasi goreng Seroja ini tuh dia bisa pedes ya. Jadi sebagai pecinta pedes aku tuh suka banget nyobain makanan yang pedas-pedas. Dan menurut aku ini enak dan porsinya juga banyak. Bener-bener rekomen banget buat dicoba. Harganya juga menurut aku masih affordable, 20 ribuan gitu guys harganya. Terus aku juga di sini pesen minumnya itu teh tarik. Rasanya tuh enak, jujur enak, manisnya juga pas. Tapi kalau teman-teman mungkin mau request less sugar itu juga bisa. Next, udah kenyang makan, sekarang kita lanjut explore lagi. Dan kali ini aku mau masuk ke Oasis Group. Di sini tuh ada banyak banget aksesoris, dari mulai gelang, kalung, cincin, terus kacamata, tas, pokoknya ada banyak banget. Dan ini rekomen banget ya kalau misalnya teman-teman emang cari barang-barang yang Jogja banget, di sini juga ada. Atau mungkin mau cari oleh-oleh, di sini juga bisa. Jujur keliling-keliling di sini sih rasanya nggak bosen ya, soalnya banyak banget barang-barang yang menarik dan unik. Bahkan ada sampai ke lampu-lampu juga nih kayak gini. Definisi cuci mata sih menurut aku di sini ya. Dan ini tuh juga harganya menurut aku masih affordable guys. Tapi ini tuh udah fixed price ya, jadi udah nggak bisa ditawar lagi teman-teman. Terus apa lagi ya? Pokoknya kalau teman-teman nginep di Prawiro Taman terus bingung cari oleh-oleh, pokoknya langsung datang aja ke sini. Soalnya pilihannya di sini tuh ada banyak banget. Dan kemarin tuh aku sebenarnya ada beli cincin gitu guys, harganya cuma 20 ribuan sama gelang-gelang. Tapi aku lagi-lagi lupa untuk videoin kira-kira gelang-gelangnya tuh kayak gini tuh, unik-unik banget kan? Ada yang 25.000 per piece dan itu menurut aku lucu-lucu gitu loh. Terus juga nggak pasaran. Ini dia aneka cincin dan juga gelang-gelang lainnya. Next, sekarang kita pindah ke tempat yang ketiga. Ini tuh adalah namanya Es Java. Jadi dia tuh sebenarnya kurang lebih mirip ya sama si Oasis Group tadi. Cuma menurut aku dia tuh kayak lebih banyak ke fashion gitu guys. Jadi di sini tuh juga ada banyak banget nih aneka kain, ada aneka pakaian sampai ke outer, ada juga
tas-tas yang ini tuh juga kelihatan handmade. Pokoknya ini juga nggak kalah unik sih. Terus apalagi ya, pokoknya kalau teman-teman misalnya nyari di sana tapi nggak dapet, bisa geser lagi nih ke sini. Lokasinya dia tuh bersebelahan gitu guys, cuma agak jalan kaki sedikit sih. Terus dia juga punya cafe tuh, lucu banget kan, jadi bisa nongkrong sambil belanja-belanja juga. Yap, so far menurut aku tempat ini tuh juga estetik loh guys. Next, abis dari sini kita juga lanjut mau nyemil-nyemil cantik. Tapi di sini juga ternyata udah ada food truck yang terlihat warna-warni begini, tapi ternyata dia tuh jualannya kopi guys. Dan ini tuh berada di halamannya Via Via Bakery. Tapi sekarang kita lagi mau masuk ke Via Via Bakery dulu, karena jujur aja aku mau nyemil beneran. Jadi sekarang kita putusin untuk masuk ke dalam. Nanti kita bakal nyemil-nyemil cantiknya di depan sini ya. Dan ini dia gambaran dari Via Via Bakery. Ini juga gak kalah estetik loh tempatnya. Tapi yang pasti untuk makanan-makanan di sini, mulai dari pastry, bakery sampai dengan ke cookies-cookiesnya itu enak-enak semua guys. Terus untuk harganya juga ini bisa dibilang masih cukup murah ya. Dan kemarin tuh aku beli cheesecake ini, burnt cheesecake. Terus juga aku bungkus beberapa cookies karena emang kayaknya apa ya, kalau ke Prawira Taman tapi nggak mampir ke Via Via Bakery rasanya tuh kayak kurang gitu. Overall menurut aku menu-menu di Via Via Bakery ini rekomen banget. Terus rasanya juga gak kalah sama yang di kafe-kafe gitu guys. Gak cuma jual aneka makanan aja, tapi mereka tuh juga jual beberapa minuman botol. Untuk minumannya sih menurut aku ini juga kayaknya homemade ya. Next dari Via Via Bakery kita lanjut jalan lagi. Kira-kira abis ini kita enaknya kemana ya? But aku tuh juga salfok. Jadi sebelumnya aku tuh sering banget juga nih makan di Via Via Cafe ini. Jadi dia tuh masih satu grup sama Via Via Bakery tadi. Tapi di sini tuh kebanyakan adalah menu-menunya menu-menu makanan berat gitu ya guys. Tapi ada menu-menu kayak minuman juga sih. Terus aku juga sekarang udah masuk ke dalam, tapi bukan untuk makan, melainkan untuk lihat-lihat toko-toko kecilnya ini. Jadi dia tuh juga punya kayak toko aksesoris juga. Ini dia isi dari dalam tokonya. Ini juga ternyata gak kalah lucu loh guys. Malah menurut aku ini tuh bener-bener ngegemesin banget. Soalnya mungkin ya selain dari tempatnya yang juga menarik, ini tuh di sini penataan-penataannya juga gak kalah bagus gitu ya. Makanya bikin mata kita tuh kayak apa ya, kayak seger gitu ya ngelihatnya. Jadi guys, untuk nama tokonya ini adalah Via Via Conscious Shop. Menurut aku ini juga worth it banget buat dikunjungin kalau misalnya teman-teman lagi berada di daerah Prawiro Taman. Jadi kalau teman-teman kesini, teman-teman juga bakalan ketemu sama staff dari mereka. Ini juga staffnya tuh helpful banget. Jadi walaupun teman-teman juga cuma lihat-lihat aja, itu juga sebenarnya boleh. Tapi ternyata mereka tuh juga bantu jelasin ini tuh ada apa aja, terus juga ada promo apa aja. Dan aku tuh juga nemu balm yang unik ini. Dia tuh balmnya tuh wangi banget, terus juga kayak enak gitu sih buat dioles-oles di tangan, buat di leher. Terus ini juga harganya mulai dari 30 ribuan, harganya juga beda-beda dari tiap-tiap varian. Menurut aku barang-barang ini juga gak kalah lucu buat dijadikan oleh-oleh. Terus aku juga akhirnya beli deh beberapa gelang juga. Kalau main-main kesini bisa juga sambil nongkrong di kafenya ya. Next, sebelum lanjut lagi explore yang lain, sekarang kita pulang dulu ke hotel untuk mandi-mandi, sholat dan lain-lain. Abis itu kita lanjut untuk keluar lagi. By the way, ini tuh aku lagi nginep di Ministry, yang mana ini tuh satu jalan di Prawiro Taman sama semua tempat yang tadi udah aku explore. Untuk video lengkapnya udah aku review di video sebelum ini. Harganya cuma 200 ribuan. Kalau teman-teman mau booking bisa langsung aja cek link di kolom deskripsi. Next, sekarang kita lanjut keluar lagi. Sebenarnya ini tuh bisa dibilang udah agak telat ya. Tapi akhirnya aku putusin untuk naik Grab bike aja, walaupun sebenarnya bisa jalan kaki, mungkin kira-kira nggak kurang dari 10 menit ya. Jadi sekarang kita tuh lagi on the way untuk perjalanan menuju ke Pasar Prawiro Taman. Kita tuh mau sunsetan di sana, tapi kayaknya ini tuh aku udah agak telat, soalnya tadi tuh sebenarnya mendung guys. Jadi aku juga sebenarnya nggak yakin kalau misalnya bakalan ada sunset. Ini lewat belakang gitu pak? Iya.
Ini ya muter sih. No. Soalnya kalau lewat sana kan jalannya. Oh, dia one way ya? Iya. Kalau sini 2 arah. Cuma kalau ke sana kalau udah malam sih boleh-boleh aja sih ya. Oh, Kalau jam gitu. segini masih ramai rawan. Kalau mau ini malah ke ini apa ke puncak aja kak, ke daerah ini Jalan Wonosari sana udah belum? Udah. 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 Oh, juga ya. Mana lagi ya? Jakal? Udah juga. Jakal tuh jalan Kaliurang kan? Iya betul. Udah. Ah, udah semua ini. Jakal udah. Apa lagi ya? Wonosari juga. Oke. Kita sekarang lagi mau ke Pasar Prawiro Taman. Jadi dia tuh di lantai atas atau rooftopnya tuh ada kayak banyak tempat makan, kafe, warung makan gitu deh. Jadi kita mau ke sana. Harusnya sih kita bisa lihat view Merapi gitu guys dari sana. Tapi karena udah seminggu ini hujan, mendung, jadi Merapinya tuh nggak akan kelihatan. So aku kesininya dimepetin sama waktu makan malam aja. Sambil kita lihat-lihat ada apa aja makanannya di sana. Oke. Kita naik lift guys. Di sini ada liftnya. Keren pasarnya. Nah, tuh. Cut. Oke guys, sekarang kita udah berada di area yang aku maksud. Jadi kita tuh udah ada di rooftop dari Pasar Prawiro Taman. Kira-kira untuk tempatnya tuh kayak gini guys. Dia tuh cukup luas ya. Tapi sebenarnya tuh ada tempat atau spot yang yang paling estetik dan yang paling penting di sini adalah di atas sini guys. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau mau pesan makanan bisa di bawah tadi. Terus nanti bisa minta diantar makanannya tuh ke sini. Lihat ya teman-teman, view-nya tuh cakep banget ya. Bener-bener tuh ngeliatin kota Jogja gitu. Dan kalau beruntung teman-teman tuh sebenarnya bisa ngeliat pemandangan dari Gunung Merapi. Tapi sayangnya karena ini juga udah gelap dan dari kemarin tuh juga hujan terus, jadi bener-bener mendung gitu loh langitnya. But aku tuh beruntung karena di sini tuh juga kelihatan sunsetnya walaupun sedikit-sedikit ya. Dan alhasil karena kemarin kita udah telat, jadi tuh aku kemarin pesan minuman sama cemilan aja. Tapi lagi-lagi aku lupa ngerekam karena kayaknya tuh aku kalau misalnya udah sibuk beli sesuatu atau makan sesuatu tuh suka lupa gitu ngerekamnya. Dan teman-teman lihat dong, ini sunset tuh masih berjalan, masih terpampang agak cukup lama ya di sini. Menurut aku, pokoknya kalau teman-teman ke Prawiro Taman, ini adalah salah satu tempat yang must visit kalau teman-teman mau santai-santai sore, mau enjoy gitu, mau ngobrol-ngobrol. Ini cocok banget sih. Tapi kalau misalnya hujan bisa langsung aja turun ke bawah, soalnya ya di sini tuh juga nggak ada atapnya ya, namanya juga rooftop ya kan. Fix anak gaul Jogja pasti kalau nongkrong bakalan di sini sih, soalnya emang tempatnya tuh asik banget gitu loh. Apalagi ini kena angin sepoi-sepoi gitu, enak kan, jadi adem-adem gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu di Jakarta, mungkin tempat ini bisa dibilang agak-agak mirip pasar santai ya, yang sebenarnya tuh pasar tradisional tapi disulap jadi kayak kafe-kafe kekinian buat anak muda gitu guys. Ini dia beberapa tenan dan beberapa menu yang ada di Pasar Prawiro Taman ini. Sebenarnya tuh ada banyak banget sih ya, bermacam-macam. Cuma biasanya aku tuh sering banget pesen di area sini guys. Namanya tuh adalah warung jajan. Seru-seru banget menunya, soalnya dia juga ada bakmi, ada mie amin gitu. Pokoknya kalau teman-teman kesini wajib explore yang semua makanannya tuh menurut aku enak-enak dan affordable di Pasar Prawiro Taman. Apalagi kalau kesini pokoknya best time-nya itu adalah
di jam-jam sore kayak jam 5 sore ke atas gitu ya. Soalnya biasanya sunset tuh udah kayak mulai kelihatan di jam 5 sore. Tapi kalau teman-teman mungkin mau nungguin Merapi bisa mulai dari jam-jam 4 sore, jam 3 sore. Tapi rata-rata untuk resto-resto atau tenannya itu baru pada bukanya tuh sore, guys. Oke, next. Sekarang karena udah malam, kita mau jalan pulang ke hotel. Tapi sebelum itu aku juga akan datengin satu tempat lagi yang mana ini tuh bener-bener bener-bener jadi ikonnya dari Jalan Prawiro Taman ini. Yap, tempat itu adalah salah satu tempat kebanggaan kita semua yang sering banget datang ke Jogja. Yaitu kita bakalan mampir ke Tempo Gelato. Nah, di sini tuh aku juga udah nginep beberapa kali. Udah sering banget kayaknya aku nginep di sini. Ini tuh dia ada di Jalan Prawiro Taman juga. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya, mungkin bisa scroll aja di video YouTube aku. Itu ada 2. Terus yang satu itu aku review lengkap banget semua tipe kamar yang ada di Poraki. Jadi bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mungkin mau cari penginapan di Prawiro Taman. Sekarang udah capek jalan bolak-balik. Kita mau ngadem dulu pakai ice cream. Kita mau ke Tempo Gelato. Harus 2 kali kalau misalnya lagi ke Yogyakarta makan Tempo Gelatonya. Terus ini juga ada nasi goreng yang enak menurutku. Namanya nasi goreng Pak Aryo. Lokasinya tuh di depan Prayogo Style. Tapi tadi nasi goreng yang di Ministry Homestay juga enak banget, guys. Terus juga tempatnya adem, nyaman buat makan. Ya bisa juga lah jadi referensi buat teman-teman yang bingung mau cari makan di sekitaran Prawiro Taman aja. Soalnya yang lain dia kebanyakan kafe dan bar gitu, guys. Ada leker nih, guys, leker tempe. Terus ada Indomaret Point juga. Tuh, sebuah informasi yang penting sepertinya. Terus di sini juga di sebelah kanan ada Hotel Pandanaran yang lokasinya itu persis banget sebelahan sama Tempo Gelato. Dan aku juga udah pernah bikinin video reviewnya. Buat teman-teman yang mau lihat reviewnya mungkin bisa scroll aja atau searching Hotel Pandanaran di video aku. Itu harganya juga murah, cuma 200 ribuan. Kalau Poraki itu sekitar 300 ribuan, guys. So far di Prawiro Taman tuh harganya semuanya masih sangat-sangat affordable. Oke, sekarang kita kesini. Oke, sekarang kita mau masuk ke Tempo Gelato. Kayaknya sekarang lagi sepi karena ini adalah hari biasa. Jangan lupa di sini bayarnya tuh cuma bisa pakai cash ya. Oke, mari kita masuk. Oke, sekarang kita udah tinggal pilih-pilih kita mau pesan menu yang mana. Sebenarnya udah bingung banget sih, soalnya kayak udah hampir semua rasa aku coba. Tapi sebenarnya favorit aku itu adalah rasanya tuh kayak kelapa gitu, guys. Tapi kemarin aku juga cobain kelapa sama yogurt. Dan ini dia, aku kemarin pesennya yang di cup sama aku ada extra cone. Sebagai pecinta kon, aku pesen yang ini, terus aku ekstra kon. Mari kita makan. Mulainya dari mana? Ini taruh di sini dulu kali ya. Sila. Oke. Oh, sudah menetes. Jadi kesimpulannya seharian di Prawiro Taman itu udah bisa ngunjungin banyak banget tempat. Bahkan tuh sehari aja nggak cukup, guys. Jadi emang rekomen banget kalau teman-teman tuh ambil penginapan di daerah Prawiro Taman. Apalagi daerah sini tuh nggak macet. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau jalan-jalan kemana itu gampang banget.
Bahkan kalaupun weekend aksesnya juga gampang karena dia tuh di tengah-tengah. Jadi kalaupun ke Malioboro juga nggak jauh. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau ke daerah Parangtritis atau kemana, itu juga masih berada di satu jalur yang sama. Oke, makan dulu. Ini aku beli salted karamel. Yang ini tuh namanya Bounty. Jadi dia tuh kelapa, tapi katanya sih masih ada tekstur-tekstur kelapanya gitu. Enak. Percaya nggak sih, dulu tuh Tempo Gelato itu lokasinya persis di depannya Hotel Pandanaran tadi. Jadi waktu tahun 2016 aku tuh pernah nginep di Hotel Pandanaran. Itu lokasi Tempo Gelato itu ada di depannya persis, dan itu dia tuh kecil tempatnya, nggak sebesar ini. Dan konon tuh katanya itu adalah cabang pertamanya mereka. Jadi emang saat itu tuh rame banget. Terus aku juga jadi FOMO ikutan cobain. Ternyata dia tuh salah satu gelato yang viral di Jogja, tapi dia tuh baru punya satu, dan itu tempatnya emang nggak terlalu gede sih guys, agak lumayan sempit dari ini. Terus ternyata beberapa tahun kemudian dia punya cabang yang banyak. Sekarang tuh udah 3 katanya cabangnya, dan ini tuh menurut aku udah termasuk yang gede gitu ya, yang di Prawira Taman. Apalagi mereka juga punya parkiran khusus gitu di sebelahnya. Jadi kalau teman-teman misalnya kesini bawa mobil itu insya Allah nggak akan repot parkirnya, karena mereka juga punya akses parkir sendiri gitu. Nah, seru banget kan kalau Tempo Gelato lagi nggak crowded banget, jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi kalau misalnya weekend, apalagi kalau lagi musim liburan, aduh jangan harap deh, karena untuk bayar dan pilih-pilih rasanya aja itu udah bakal. Guys, sekarang kita lagi mau cari hostel buat aku besok, karena kayaknya aku mau nyobain hostel-hostel gitu. Soalnya pas aku lihat di sini reviewnya tuh bagus. Tapi mungkin kayaknya ada beberapa hari kayak setelah tahun baru itu udah mulai agak sepi kok guys. Dan sekarang kita lanjut balik ke kamar karena aku lanjut mau makan malam. Aku pesan di sini mie godok sama otak-otak. Jujur ini enak banget sih. Jadi aku lupa sih namanya mie godok apa mie tek-tek gitu. Ini enak banget guys, jujur li, dan harga itu cuma 20 ribuan. Jadi kalau teman-teman udah mulai bingung di Prawira Taman mau makan apa, mungkin bisa ya mampir ke kafenya Ministry Homestay, atau kalau lagi nginep juga bisa langsung order, nanti bakalan diantar langsung ke kamar. So, dengan berakhirnya makan malam aku di Prawira Taman kali ini, jadi berakhir pula video kita. Gimana teman-teman, kira-kira tertarik gak nih mau explore Prawira Taman juga? So, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Di akhir video nanti aku akan pilih beberapa teman aku yang mungkin sering banget nonton video-video Jogja ini atau sering komen juga. And see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.